Salam buat warga GBKP dimanapun berada, pecinta sermon GBKP. Kami berdua, saya Pendeta Sinar Rahaganta Barus, juga Nora, saya Pendeta Novika Pinem, akan menyertai teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam sermon perpuluhan jabu-jabu kita minggu ini. Dan minggu ini bahan kita diangkat dari Mazmur 50 ayat 19 sampai 23. Oke, aku bacakan dari sini. Mazmur 50 ayat 19 sampai 23. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, kita akan mulai dari ayat 19 ya. Dan teman-teman, ini ayat 19 ini menarik. Ya, di ayat 19 ini, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut tipu daya ya. Iya, pada lidahmu melekat tipu daya. Tipu daya. Dalam bahasa Ibrani, kita menemukan kata mirma. Kalau kita lihat terjemahan aslinya, ini kira-kira secara harfiah berarti menenun. Jadi walaupun tipu daya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa asli dia menenun seperti seekor laba-laba menenun jerat. Jadi sepertinya orang yang membuat tipu daya itu sesibuk laba-laba menjerat mangsanya. Jadi laba-laba itu kan menyimpan jeratan ya. Setiap hari dia mencari sudut-sudut kira-kira tempat lalat atau serangga melintas. Lalu dia sibuk membuat jerat. Itu pekerjaannya setiap hari. Jadi orang yang memiliki tipu daya itu, mirma itu, artinya orang yang sibuk mempersiapkan jerat bagi orang lain. Jadi dia sehari-hari obsesinya ialah menjerat orang. Dengan cara yang seperti enak dipandang mata ya, karena kalau jeratan laba-laba cantik gitu, indah dan teratur ya, teratur rapi. Jadi dia setiap hari mencari cara untuk menemukan kesalahan orang lain. Begitu dia menemukan celah, dia bisa menjerat orang. Di situ dia merasa berhasil. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat 19 ini. Jadi menenun, ya tahulah orang menenun kan. Orang menenun itu butuh kesungguhan yang luar biasa. Jadi dia menipu ini juga sungguh-sungguh dia gitu. Sehingga begitu terjerat, orang susah melepaskan diri. Karena memang dia betul-betul serius mencari kesalahan orang. Bukan hanya serius, bukan hanya pekerja keras untuk bekerja keras. Tapi berarti punya tujuan juga, karena laba-laba itu punya tujuan dia. Punya tujuan. Memang tujuannya itu memangsa. Nah, itulah yang disebut dengan dalam bahasa Ibrani tadi mirma. Jadi itu kata aslinya dalam ayat 19. Jadi kalau kita baca sebenarnya Mazmur 50 ini mulai ayat 16 sampai ayat 23 itu satu kesatuan. Dia bercerita tentang betapa Allah tidak menghendaki kemunafikan. Allah tidak menghendaki orang yang munafik atau melakukan tipu daya tadi. Jadi tampil seolah-olah sangat kudus, sangat baik, tapi sesungguhnya jauh di dalam hatinya yang ada obsesinya menjerat orang gitu. Seperti jaring laba-laba tadi ya, tersusun rapi, cantik, padahal punya tujuan. Dan kalau sepintas itu, kalau nggak ada matahari ya, kita sebenarnya nggak melihat itu. Artinya jerat itu seperti nggak ada. Iya, samar dia. Jadi kita nyaman saja melintas begitu. Ternyata sudah kena jerat. Seperti juga serangga yang terbang kan, dia nggak matanya nggak sanggup melihat itu.
Jadi waspadalah kita kepada orang-orang yang demikian. Seolah-olah dia adalah sahabat baik kita, tapi sesungguhnya dia sedang mempersiapkan jerat untuk memangsa kita. Nah, ini yang ditekankan di bahan kita ini. Jadi Tuhan tidak menyukai orang-orang yang demikian. Jadi Allah membenci orang-orang yang munafik atau melakukan kejahatan agar orang-orang lain terjerat. Nah, itu maksudnya kalau kita baca tadi. Jadi selanjutnya kalau kita lihat tafsiran ayat 19 ini, dia menerjemahkan juga Mirma tadi dengan membingkai. Jadi dan dalam bahasa Indonesia, dan lidahmu merencanakan tipu daya. Ini datang dari terjemahan membingkai, artinya mengikat. Jadi orang yang dia tipu itu diikatnya, jadi nggak bisa lepas lagi. Seperti bingkai foto begitu, dia sudah nggak bisa lagi lepas. Jadi dia membingkai, mengikat, atau dia merencanakannya dengan baik. Artinya merencanakan penipuan itu dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang dikatakan dalam Alkitab, engkau menyerahkan mulutmu kepada kejahatan. Jadi Allah itu sangat membenci orang yang demikian. Jadi kalau kita baca nanti mulai ayat 20 seterusnya itu menerangkan yang pada ayat 19 tadi. Dan Allah mengatakan, jangan engkau kira aku karena aku berdiam diri seolah-olah aku setuju dengan apa yang kamu lakukan. Kadang-kadang kan kita memanfaatkan kesabaran Tuhan ini kan. Karena belum nggak segera itu ada penghukumannya ya kan. Ada kata segera kan, kayak makan cabai ya kan. Di situ digigit, di situ pedas, ya di situ orang menipu, di situ kedapatan kan. Ini ternyata dia coba menipu sekali berhasil, lalu dia kemudian merasa penipuannya ini nggak akan ada yang tahu, bahkan tuh Tuhan sendiri berdiam diri. Itulah yang membuat dia makin semangat melakukan penipuan itu. Nah, kali ini dia dikritik oleh Tuhan. Jangan kamu kira karena aku berdiam diri, aku sependapat dengan engkau gitu. Jadi apa yang bisa kita bawa ini di tema kita ini? Patuh mengikutkan Tuhan dengan topiknya kejujuran. Jadi kan pengalaman kita itu banyak ya, berteman dengan orang-orang yang demikian kan. Kita nggak sadar kalau teman baik kita itu sesungguhnya adalah orang yang menyebarkan kebusukan kita. Artinya kita kira dia teman baik kita, tapi dialah yang membusuk-busukkan kita ke mana-mana. Kadang manusia yang bermulut manis perlu diwaspadai. Karena seperti tadi kan, rapi dibikin laba-laba itu. Cantik gitu, indah gitu, berbingkai gitu. Padahal dari kata-katanya yang manis itu dia mau mencerat. Dan pengalaman saya, 21 tahun jadi pendeta, selalu orang yang belak-belakan itu yang jujur. Dia lebih jujur ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang kita kan kadang nggak suka juga ya dengan teman yang belak-belakan. Misalnya, aku nggak suka sama kamu, langsung begitu. Kita nggak suka. Kita lebih suka orang yang bermulut manis. Padahal orang yang belak-belakan itulah yang jujur. Orang yang menyerang kita to the point itulah yang jujur. Jadi sebenarnya lebih baik ditampar oleh sahabat sendiri berhadapan daripada dipeluk dari belakang oleh musuh. Kadang-kadang pelukan ini lebih menyenangkan kan. Padahal kita sedang dipeluk oleh musuh yang merencanakan kejahatan. Seperti Judas Iskariot lah ya. Ciuman si Judas. Diciumnya Tuhan untuk menunjukkan yang mana yang Yesus bisa ditangkap kan. Nah, inilah yang dijelaskan dalam bahan kita ini. Jadi kejujuran itu memang berat. Artinya
kejujuran itu susah dicari pada zaman ini. Iya. Padahal kalau kita lihat konteksnya di Mazmur 50 ini, kalau judul besar di Mazmur 50, ibadah yang sejati. Jadi ibadah itu kan kehidupan kita sendiri ya. Iya. Kehidupan kita itulah ibadah. Jadi mungkin kali ini kita mau diajak hidup jujur-jujur aja lah. Iya, karena bagi orang Israel itu ibadah bukan hanya ketika di gereja ya. Kehidupan sehari-hari itu juga bagian dari ibadah begitu. Jadi kalau ada kita kan sadar kalau kita menipu kan. Kalau ada di antara teman-teman kita yang menyadari bahwa sesungguhnya dia sedang menipu, berhati-hatilah karena dia sedang beribadah. Iya. Artinya kehidupan sehari-hari itu ibadah. Kalau kita menipu di dalam ibadah, bagaimana kira-kira? Di sinilah yang di ayat 20 tadi sampai ayat 22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepas. Iya. Jadi apa yang kau tabur itu yang kau tuai, katanya sebenarnya ya harus hati-hatilah kita kan. Dan yang jangan boleh tinggal bahwa Allah memperhatikan ternyata. Kan Allah berkata jangan sampai engkau tetap melakukan itu, nyaman melakukan itu, seolah-olah karena aku diam begitu. Sesungguhnya Allah memperhatikan kan begitu kan. Lalu akan mengambil tindakan sebenarnya. Tinggal menunggu waktu yang tepat kapan dia akan bertindak. Itu tadi kan kita berbicara kalau orang yang sedang melakukan tipu muslihat, tipu daya. Nah, untuk kita yang jemaat-jemaat kita juga yang sedang merasa sedang masuk dalam jeratan. Sedang dalam proses dijerat oleh orang lainnya. Iya, apalagi yang baru-baru viral ini kan apa namanya itu yang online ini. Oh iya. Apa investasi bodong? Iya, investasi bodong ini kan seperti terjerat ini sebenarnya. Apalagi mereka menggunakan orang-orang dari kalangan gereja ya untuk merekrut anggota baru. Dan memang ini berat memang zaman ini, betapa banyaknya penipuan ya. Dan itu modusnya berganti-ganti kan. Iya, banyak. Kalau dulu awalnya ditelepon, berpura-pura sebagai orang yang menemukan anaknya yang kecelakaan. Lalu belakangan so akrab, seolah-olah dia teman lama kita. Udah sombong sekarang ya, nggak kenal lagi suara aku gitu kan. Lalu mengajak bisnis, mengajak beli alat elektronik dan kirimkan uang dan sebagainya. Itu sudah banyak yang kena. Belakangan ini muncul lagi investasi bodong itu dengan menggunakan orang-orang dari kalangan gereja supaya terkesan usahanya itu legal kan gitu. Karena orang-orang dari gereja yang dipakai. Nah ini perlu juga kita waspada dengan hal demikian. Karena kadang kita tergiur dengan keuntungan yang cepat tanpa perlu lelah. Akhirnya ya hancurlah ya kan. Nah inilah kejujuran ini pentingnya. Jadi sepanjang zaman ini sudah terjadi. Kalau negara kita dijajah juga dulu kan begitu. Awalnya kan mereka menawarkan persahabatan itu. Awalnya persahabatan, janji dagang kan begitu kan. Setelah cukup yakin, percaya, mulailah dihajar, dijajah kan gitu. Jadi Tuhan sangat membenci praktek-praktek yang demikian. Jadi ada dua pesan, kita jangan terlibat hal-hal demikian. Yang kedua, kita waspada jangan kita sedang di dalam jeratan penipuan. Karena kamu tadi bilang kan kadang jaring laba-laba itu nggak terlihat. Setelah kan baru mengganggu. Dan ini betul-betul lengket loh. Ya. Apalagi yang terjerat itu serangga kecil yang bisa membebaskan kekuatan. Nah inilah yang bisa kita sampaikan ya. Dasar-dasar tafsirannya kepada teman-teman yang mempersiapkan bahan PJJ kita minggu ini. Ini sekali lagi terakhir lah. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, jadi ini sudah kunci ya, sudah kesimpulan ya. Artinya stoplah menjadi kaya dengan cara-cara penipuan, karena itu tidak diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Anda adalah korban penipuan, Tuhan juga akan membuat perhitungan dengan orang-orang yang menipu Anda. Iya. Walaupun yang menipu Anda itu saudara Anda sendiri atau teman dekat saudara sendiri yang pernah saudara bantu pada saat susah, tapi setelah bantuan disalurkan dia melupakannya, atau dia menipu kita dengan begitu banyak janji dan sampai saat ini tidak terrealisasi. Tuhan akan membuat perhitungan dengan orang-orang demikian. Dan kita yang sedang merasa tertipu, jujur sajalah jalan kita. Tetap saja jujur jalan hidup kita, karena siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi tetap sabar, tetap lakukan yang terbaik. Jangan lagi kita ikut menipu, kan gitu? Itulah kesimpulannya. Iya. Kita masuk ke ini ya, diskusi. Ya, diskusi kita. Erpalaskan teks ora tenta biak si kuga si perlu si tadingkan ibas ngikutkan Tuhan. Ya pastilah yang tidak jujur tadi ya. Iya, tidak jujur. Karena melakukan ketidakjujuran sama dengan melakukan apa yang Tuhan benci. Jadi ngapain? Gitu. Iya. Pertama Tuhan membenci kita, kedua kita nggak akan mendapat berkat. Jadi berhentilah gitu kan. Misalnya orang kan dengan sadar melakukan itu, misalnya berdagang dengan sadar menipu pembeli dengan merekayasa timbangan misalnya kan. Kita kan suka begitu kan. Ban kami ingin maka saya ingin cargane gitu kan. Atau produknya bukan kualitas nomor 1 tapi dia mengaku itu kualitas nomor 1. Kalau kan jual durian umpamanya, semua bilang itu durian 3 lingga kan, walaupun dia durian dari sebuah langit umpamanya. Semua durian 3 lingga misalnya, itu kan penipuan. Atau bentuk-bentuk yang lain, misalnya seperti menelepon supaya orang mentransfer sejumlah uang dengan cara keluarganya sakit lah. Yang banyak tertipu itu kan yang sudah lansia kan, yang tua-tua. Masa ada orang yang sampai hati menipu orang-orang demikian, atau makan atau memberi makan anaknya dari uang-uang penipuan itu kan nggak jadi gizi juga itu untuk anak-anak itu. Terus nanti dia beribadah pula nanti itu. Jadi hindarilah ketidakjujuran. Itulah yang perlu kita tinggalkan kan. Dan satu lagi, berhentilah merangkai tipu daya. Ya, berhentilah setiap hari hanya memikirkan itu. Rajin, tekun, menenun, jerat-jerat. Jerat sana jerat sini. Berhenti kepo juga ini seharusnya. Yang kedua, kaina tantangan ibas kita andalankan kebujuran ibas kita ngikutkan Tuhan. Nah, ya, tantangannya besar karena memang kita sudah masuk ke sistem yang demikian. Iya. Memang sepertinya negara kita ini dibangun sistem-sistem yang penuh dengan ketidakjujuran. Harus begitu memang. Lihatlah bagaimana susahnya di negara ini berurusan dengan hal-hal terkait tanah misalnya. Banyak sekali dibuat aturan yang bisa menjerat kita. Jadi kita pusing memikirkannya kan. Akhirnya karena kita pusing, ya sudah kita serahkan saja orang yang mengurusnya. Disitulah kita kena tipu kan. Dibuatlah birokrasi yang berlapis-lapis. Bukan hanya masalah tanah, masalah apa saja. Sehingga kita kemudian lelah. Karena lelah, lalu mereka menawarkan mau cepat nggak gitu kan. Kalau mau cepat ada caranya. Jadi dia sebenarnya sengaja itu membuat banyak jebakan-jebakan supaya kita angkat tangan. Di situ kita ditipu. Dan itu menjadi sistem. Seolah-olah nggak bisa nggak lagi. Nah, menjadi jujur di tengah-tengah sistem yang demikian, ya tergilas kita. Sehingga kemudian banyak juga orang di gereja kemudian ya mau tidak mau katanya kan. Memang begitu sistemnya. Iya.
Nah, jadi kalau kita nggak mau mengikuti sistem itu, ya kita nggak mendapatkan posisi, nggak mendapatkan keuntungan. Akhirnya, ya begitulah. Ketika kedapatan kita melakukan kejahatan, kita malunya seumur hidup. Anak-anak kita kan, anak cucu kita kan mengenang itu. Iya. Apalagi zaman sekarang kan sudah terekam nanti di apa namanya di Jejak ini kita kan, jejak digital kita. Iya. Nah, kalau memang kakeknya itu pernah terindikasi begini itu kan Iya. seterusnya nanti. Tertangkap tangan. Nah, sepanjang zaman itu akan dibahas. Iya. Jadi untuk apa itu? Gitu. Nah, ini tidak semudah membicarakannya karena memang sistem yang dibangun itu sudah harus demikian. Tapi apakah dengan alasan sistem itu sudah demikian kita harus ikut? Ya, tantangan gereja ya begitu. Kita harus jujur memang di tengah-tengah sistem yang tidak jujur. Iya. Kalau di tengah-tengah lingkungan masyarakat ya setidaknya kita ya kayak kami lah, maunya jangan jadi mulia yang paling kepo nomor 1 kan. Kami yang pasang-pasang jerat di mana-mana untuk ngomongin orang dan sebagainya, atau apa namanya ya biasalah pinjam sini pinjam sana pinjam sini dengan memelas bermuka-muka sedih, padahal dengan hati nanti nggak akan kubalikkan. Atau pinjam sana pinjam sini pinjam sana, meminjam buku CU atas nama yang punya buku CU, habis itu dalam hati sudah berniat nanti kami akan lari gitu, nggak akan dibayar. Nah, inilah tantangan. Banyak contoh kita, ya bisa nanti diangkat oleh teman-teman dari pembahasan ini. Jadi demikianlah teman-teman, betapa yang kita bicarakan ini adalah apa yang kita lihat sehari-hari. Kita ini memang dipenuhi oleh jerat-jerat dan begitu banyak orang yang sedang bersungguh-sungguh menenun jerat-jerat seperti seekor laba-laba di sekitar kita. Jadi tetaplah waspada agar kita tidak ikut serta menjadi korban atau menjadi pelaku. Iya. Demikianlah catatan sermon kita minggu ini. Semoga catatan ini menolong teman-teman untuk membahas PJJ kita jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk ikut kembali pada sermon-sermon minggu yang akan datang. Majua-jua amat bata kerina, di bata si masuk-masuk. Salam.